Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham di sektor batubara. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ternyata ada perbedaan pandangan terkait prospek batubara di tahun 2025 ini guys ya. Di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM berpendapat berdasarkan hasil analisis internal, permintaan batubara Indonesia tidak akan turun terlalu signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Hari ini juga dilontarkan ya untuk menanggapi laporan dari World Bank yang mengestimasikan penurunan konsumsi batubara yang akan terjadi pada tahun 2025 ini dan juga semakin parah pada tahun 2026 menyusul proyeksi kemerosotan permintaan batubara dari China, Eropa dan juga Amerika Serikat. Dan kita ketahui ya bahwa konsumen batubara terbesar Indonesia adalah negara China dan juga India. Di mana ketika permintaan batubara dari China dan juga India ini turun, maka ini bisa menekan harga acuan batubara. Dan seperti yang kita lihat guys, bahwa harga acuan batubara ternyata kembali turun dari yang sebelumnya berada di level 104 USD per ton guys ya, bahkan sempat ke 105 USD per ton, di mana sebelumnya sempat mengalami penurunan ya, bahkan sempat di bawah 100 US dollar ya guys ya. Dan ternyata mengalami koreksi kembali ya di hari Jumat kemarin, terkoreksi 0,3% dan close di 100 US dollar per tonnya. Nah, hal ini juga menjadi perhatian kita guys, bagaimana dengan nasib ya saham-saham sektor batubara yang ada di IHSG. Karena kita tahu bahwa ketika harga acuan batubaranya sedang tinggi, maka kinerja perusahaan batubara di Indonesia juga akan bagus ya, apalagi memang yang memiliki porsi ekspor yang besar ya untuk menjual ke luar negeri seperti itu. Namun, ketika harga acuan batubara sedang terkoreksi seperti ini, maka ada potensi harga saham batubara di Indonesia juga ikut turun ya, menyusul dari turunnya kinerja perusahaan tersebut. Oke, jadi kita akan analisa ya saham-saham sektor batubara dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur yang lengkap dari Stockbit ya, yang selalu diimprove, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, kita akan awali dengan saham PTBA. Di mana PTBA ya sempat kita bahas itu masih mampu bertahan di support di 2580-an guys ya. Namun ternyata pada tanggal 4 Maret ini mulai jebol support ya, meskipun sempat ada teknik rebound ya guys ya, naik 2,7% pada tanggal 5 Maret. Namun ternyata PTBA masih kesulitan untuk bisa naik lagi dan breakout di atas MA50. Jadi untuk PTBA kita lihat di 1 minggu terakhir ini juga masih cenderung downtrend. Lalu gimana nih ke depannya? Karena sebentar lagi kan ada pembagian dividen ya, terutama dari saham-saham yang memang secara historis itu rutin bagi dividen, termasuk saham di sektor batubara yang secara mayoritas memang loyal bagi dividen. Nah, menurut saya untuk prospek dividen di tahun 2025 ini guys ya, karena kita melihat bahwa rata-rata ya kinerja perusahaan batubara itu stagnan dan bahkan banyak juga yang mengalami koreksi. Jadi mungkin teman-teman tidak bisa ya untuk mengharapkan dividen yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi dari tahun 2022 lalu ya ketika harga acuan batubara sedang tinggi-tingginya. Nah, jadi untuk saham PTBA sendiri kita lihat ya masih close di harga yang sama di Rp2.450 per saham. Namun tentu saja masih ada potensi untuk kembali turun dan terkoreksi karena ini masih berada di zona downtrend dan kita belum melihat adanya tanda-tanda teknikal rebound kembali. Kita lihat cukup netral ya di hari Jumat lalu tanggal 14 Maret ya guys ya. Kemarin kita lihat ada distribusi nih dari investor asing. Ada KZ, ZPAI yang ternyata melakukan distribusi, sedangkan investor retail dan juga investor domestik terpantau akumulasi ya. Ada DH, XL, NI dan lainnya. Nah, jadi untuk asing ada net sell 2,8 miliar guys untuk hari Jumat lalu, dan kalau misalnya kita perhatikan di 2 minggu terakhir, bahkan ketika PTBA ini turun ya, 2 minggu terakhir ini asingnya masih net sell. Jadi untuk PTBA teman-teman mungkin lebih baik wait and see ya. Ini ada level support yang harus teman-teman pantau itu di 2400-an ya guys. Ini menjadi level support terdekat untuk saham PTBA. Jadi cukup menarik sebenarnya kalau misal teman-teman dapat harga yang lebih murah lagi, itu artinya dividen yield teman-teman akan lebih besar ya jika kalian bisa bottom fishing, dan selanjutnya ketika ada teknik rebound kalian juga bisa cuan dari capital gain. Jadi sebenarnya cukup tricky ya ketika kita mau entry di saat kondisi market yang sedang merah seperti ini, di mana IHSG juga sedang koreksi, lalu kita lihat juga banyak sekali ya saham-saham big banks dan juga big caps yang juga turun. Ini juga tidak lepas ya dari penurunan, di mana saham batubara yang kita lihat juga rata-rata masih di zona downtrend.
Untuk ABMM, kita lihat ternyata ada koreksi 0,3% di hari Jumat kemarin ya, close di Rp3.100 per saham. Cukup netral, ya ada akumulasi dari SQ dan juga AR, namun PCYP di sini distribusi ya. Jadi overall asingnya ada akumulasi 98 jutaan saja ya. Meskipun memang tidak terlalu besar, karena hubungan dengan likuiditas juga ya guys ya. Jadi untuk ABMM sendiri kemungkinan masih akan cukup sideways ya jika bisa mempertahankan support di 2.960-an. Nah, tapi jika ternyata ABMM ini jebol ya di bawah 2.900 ada potensi ABMM bisa lanjut turun karena kalau misal kita lihat ya ini kalau misal teman-teman tarik gitu ya guys ya garis trend lainnya ya sebenarnya ini masih berada di zona downtrend seperti itu. Jadi ingat guys ya belilah saham bagus itu di harga bawah bukan beli saham bagus di harga pucuk karena kalau misalkan teman-teman terbiasa ya beli saham itu di harga pucuk sebagus apapun fundamentalnya, maka kemungkinan teman-teman mungkin akan keseringan nyangkut ya, akan keseringan floating loss dan portonya tidak akan kunjung hijau gitu ya. Karena syarat dari porto kita itu hijau-hijau bukan berarti kita bebas kapanpun atau bebas dimanapun beli saham yang menurut kita bagus gitu ya. Padahal secara makro mungkin sedang negatif ya, meskipun secara fundamental dinilai bagus ya, tapi sebenarnya fundamental itu tidak bisa diperdebatkan, ya, fundamental itu tidak bisa diperdebatkan, itu akan tercermin dari laba bersih dan juga kinerja perusahaan. Nah, jika kinerja perusahaannya sedang turun ya guys ya, maka ya kalau misalkan kita boleh sebut fundamentalnya juga sedang turun, gitu ya. Jadi tidak bisa ibaratnya kita perdebatkan ya, oh fundamental ini bagus, meskipun labanya turun tapi bagus gitu kan. Ya kalau misalkan, kinerjanya sedang turun, ya kita bilang turun aja gitu ya. Tapi bukan berarti jelek ya, tapi memang sedang turun. Jadi fundamental juga bisa turun sebenarnya ya, oh kinerjanya sedang turun. Jadi apakah menarik untuk investasi atau tidak? Jawabannya teman-teman yang bisa simpulkan, menarik atau tidak, ya bukan bagus atau jelek. Kalau misal teman-teman hanya menganggap, oh saham ini pasti bagus, berarti teman-teman tidak melihat ya, baik dari sisi fundamental ataupun, futures value-nya, ya prospek kedepannya seperti apa, itu harus dipantau juga, gitu ya, berdasarkan sektor dan juga makroekonomi. Kalau misalkan memang, untuk saham-saham teknologi misalkan ya di Amerika Serikat ataupun di luar negeri, itu kan mereka sedang berinovasi ya dalam AI, ya dalam, robotik ya guys ya, dan lain sebagainya, pengembangan chip dan lainnya. Ya, maka di sanalah kita bisa lihat apakah fundamental dari sebuah perusahaan itu terus bertumbuh atau tidak, gitu ya. Kalau dari saham-saham Indonesia, mungkin yang perlu kita pantau adalah dari sisi laporan keuangan, gitu ya. Meskipun secara future value ya, kita lihat juga memang ekonomi Indonesia ini sedang turun. Ya, tapi kedepannya akan seperti apa? Apakah memang ada stimulus-stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah? Nah, itu juga bisa menjadi salah satu sentimen yang positif ya. Tapi untuk sejauh ini ya, kita tetap pantau bagaimana pergerakan dari saham-saham, terutama saham fundamental yang rutin bagi dividen itu yang menjadi fokus utama kita. Kalau misal teman-teman trader mau masuk di saham yang mungkin non fundamental ya atau saham gorengan untuk trading ya tidak masalah karena pastinya teman-teman juga punya trading plan. Nah, jadi yang kalian pegang adalah trading plan yang kalian buat sendiri. Sedangkan ketika kalian investasi, apalagi invest jangka panjang ya, itu yang harus kalian pegang adalah fundamental. Ketika fundamentalnya turun, ya berarti kurang menarik untuk investasi. Jadi untuk ABMM sendiri kita lihat ya, ini masih cukup krusial. Kalau misalkan memang jebol support, ya lebih baik teman-teman pantau dulu saja ya. Meskipun ABMM adalah salah satu saham yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong, tapi saya ingatkan ke teman-teman ya jangan ikut-ikutan investor lain karena sangat-sangat berbeda ya. Dari sisi capital juga kita beda dengan Pak LKH ya. Pak LKH mungkin uangnya sudah banyak sekali gitu guys ya. Kita masih terbatas. Nah, jadi jangan disamakan ya dan itu pun menjadi landasan ya. Kita jangan ikut-ikutan orang lain dalam investasi. Kita harus punya tujuan sendiri-sendiri nih. Kalau misal tujuan teman-teman adalah untuk, mendapatkan, dividen jangka panjang gitu guys ya, ya tidak masalah juga teman-teman misalkan mau entry di saat market crash juga tidak masalah. Nah, kalau misal kita sih lebih, mencari titik terang ya, ya kita lebih mencari technical rebound dan bullish reversal-nya. Nah, di mana hal itu akan terjadi, di sanalah kita akan entry. Mungkin sebagian besar cash kita itu masih liquid ya guys ya, masih ada di RDN dan kita siap ya, kalau ada IPO yang menarik mungkin kita akan masuk, kalau misal ada saham yang prospeknya bagus gitu ya, tiba-tiba ada saham yang tadinya jelek gitu ya, tiba-tiba bagus mungkin goto gitu ya, dari yang tadinya merugi tiba-tiba untung, ya mungkin kita pun akan, coba lihat prospek kedepannya seperti apa gitu ya.
Itu bisa berubah ya. Setiap masa itu ada sahamnya dan setiap saham ada masanya. Nah, pepatahnya seperti itu, guys. Kita lanjut ke ITMG ya. Untuk ITMG hari ini, di hari Jumat kemarin ya, ada koreksi 1,18%, close di 23.125 dan masih ada distribusi terutama dari asing ya. Ada CCAKYU yang distribusi 4,2 miliar. Nah, jadi bagaimana nih prospek dari saham batubara ke depannya? Ya, kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Apalagi untuk saham-saham sektor batubara beberapa ya sudah rilis laporan keuangan untuk Q4 2024. Jadi teman-teman bisa lihat full year-nya. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan dan juga dipertimbangkan lagi. Apakah fundamentalnya masih oke untuk diinvestasi atau ada saham lain yang lebih menarik? Kita lanjut dulu ya ke UNTR. Untuk United Tractors di 1 minggu terakhir ini cukup downtrend dan gagal breakout ya di atas MA50. Jadi ya satu kata untuk UNTR, ini masih downtrend. UNTR ada koreksi 1,4%, close di 22.725 dengan distribusi yang cukup besar, terutama dari BK, YU, dan juga CC ya, dengan net sell asing yang juga kita lihat cukup besar, 18,9 miliaran ya. Jadi untuk UNTR juga akan berdampak ya untuk penjualan alat berat dan ketika pertambangan ini lesu ya, apalagi perusahaan batubara mulai memangkas produksinya, maka penjualan alat berat juga bisa turun ya. Tapi karena UNTR ini cukup diversified ya, terdiversifikasi di berbagai bisnis ya, tapi memang masih fokus di pertambangan. Jadi kita juga harus melihat beberapa faktor lainnya. Misalkan batu baranya seperti apa, nikelnya seperti apa, itu harus teman-teman baca lebih detail lagi di laporan keuangan gitu ya. Kita lanjut ke saham Indi. Untuk Indika Energy ada koreksi 0,3%, close di Rp1.350 per saham. Namun di tanggal 14 kemarin ya, kita melihat ada akumulasi. Ini akumulasinya dari domestik ya. Ada LG KKAO versi domestik, sedangkan PDNI dan juga YU distribusi. Sedangkan asingnya net sell 496 jutaan untuk saham Indi. Masih cukup sideways, sebenarnya ada level support terdekat di 1.300 ya untuk Indika Energy yang harus teman-teman pantau. Kita lanjut ke BSSR ya guys ya. Untuk BSSR juga masih berkutat ya dekat dengan zona support di 4 ribuan. Untuk kemarin ada koreksi 0,7%, close di Rp4.090 per saham dengan adanya normal distribusi ya. Terutama dari OD, AK, dan juga CC. Asingnya net sell di sini 200 juta dan retail ya masih akumulasi dan masih entry. Nah, sebenarnya untuk BSSR di harga 4.000 ini masih kurang menarik ya. Kenapa? Karena BSSR pernah berada di bawah 4.000 ya, kalau nggak salah ke 3.600 lah ya, atau 3.600 atau 3.700-an. Itu saya rasa area bottom yang cocok untuk beli lagi saham BSSR. Nah, kita pun melihat bahwa saham batubara lain juga tengah terkoreksi ya, seperti Adro kemarin sudah kita ulas koreksi 2,9%, semakin turun dan kalau misalkan memang kita lihat ada sedikit ya tanda-tanda jebol support untuk saham Adro. AADI juga masih terkoreksi 1,5% di level 6.475 dan semakin mendekati harga IPO-nya di 5.500 ya. Lalu ada ADMR ya, koreksi 1,12% di Rp885 per saham dan Harum terkoreksi 2% di harga Rp730 per saham. Kita lihat ada MBAP yang juga terkoreksi 0,9% di 1.500 dan KKGI masih close di harga yang sama di Rp394 per saham. Nah, kita melihat guys ya bahwa prospek untuk saham batubara ini juga sebenarnya sudah terlihat jelas dari penurunan harga acuan batubara. Itu artinya permintaan sedang melemah gitu ya. Jadi ada potensi produksi batubara juga akan dipangkas di tahun 2025 ini dan tidak akan sebesar di tahun 2024 lalu. Jadi ada juga potensi kinerjanya ikut turun ya guys. Itu juga harus teman-teman perhatikan. Jadi bukan hanya batubara ya, tapi ternyata di sektor nikel juga sama. Tapi sektor nikel ini kan memang sudah lama oversupply. Sedangkan batubara ya kita lihat penurunannya baru terjadi di tahun 2025 ini. Oke, sekian pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.